pagi semua. Selamat pagi Miss Intan. Hai, selamat pagi Dirza. Selamat pagi anak-anakku yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan Baik dan sukacita. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau persiapkan hati kita. Kita sambut pujian Yesus sayang semua. Kita tutup mata kita, tundukkan kepala kita, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Yesus selalu sayang kami semua. Yesus sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya dan semua teman-teman saya. Tuhan, kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya Tirza, sekarang kita mau nyanyi lagu apa ya? Tanda paku. Tanda paku. Yuk kita semua dengan tetap semangat kita memuji Tuhan, tanda paku. Tangan dulu ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Semua Tuhan sudah terima guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Sekarang kita nyanyi lagi dengan pakai gerakan ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Puji nama Tuhan. Yuk kita semuanya persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita mohon
Tuhan memenuhi kita dengan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Evi. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Ya anak-anak, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Hai adik-adik semua, apa kabar? Nah adik-adik, tadi kalian sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya pasti kalian masih tetap bersuka cita ya. Nah sekarang kita mau melanjutkan acara ini ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, tapi sekarang Ibu Evi nggak sendiri ya. Ada, oh siapa ini? Hai. Luar biasa sekali. Hari ini Ibu nggak sendirian ya. Ada 3 orang temanmu di sini. Ya, hai semua. Hai. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Kalian tadi udah ikut bernyanyi? Sudah. Oh, luar biasa. Nah, coba sekarang kalian perkenalkan dulu siapa nama kalian ya. Ya, dari sebelah sini deh. Nih, lucu nih. Siapa nih? Hai, namaku Robi. Halo teman-teman semua. Namanya Robi. Oke, halo Robi. Halo juga Bu Evi. Halo. Ya, kemudian siapa nih yang cantik jelita ini? Malu saya jadinya. Lucu ya? Halo Bu Evi. Halo juga. Hai teman-teman. Kenalin, nama saya Betsy. Siapa yang keras dong? Betsy. Bersin jadinya. Aduh, bersin ya. Coba sekarang kasih namanya tapi tanpa bersin bisa nggak? Coba, ayo. Namaku Aduh. Tahu ya adik-adik, namanya Betsy. Oke. Jangan lupa ya. Terus yang di sana siapa tuh? Halo teman-teman. Halo Bu Evi. Halo. Namaku Siapa? Namanya? Jerry. Oh, Jerry. Oke, kalian kesini mau ngapain? Mau sekolah minggu. Sekolah minggu Bu. Mau mendengarkan cerita. Oke, kalau kayak gitu ya. Nah, adik-adik di rumah, ini 3 temanmu juga mau ikut sekolah minggu di sini, ya. Oke, hari ini Ibu Evi akan membawakan cerita judulnya Yesus disalib. Apa judulnya? Yesus disalib. Oke, Yesus disalib. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Ya, kita akan lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Ya, teman-teman di sini juga berdoa, oke? Oke, siap. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau sangat menyayangi kami. Tuhan Yesus, kalau hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kuasai hati, pikiran kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Juga kiranya Engkau tolong hamba-Mu ini untuk menyampaikan cerita ini, firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala salah dan dosa kami. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan membaca Alkitab, ya. Kalian ambil Alkitabnya. Nah, adik-adik di sini kalian dengarkan aja, oke? Siap, Bu Evi. Jangan ngobrol ya, Iya. jangan bercanda ya. Ya. Oke. Tuh, Betsy kan, Betsy gak boleh ribut. Dengerin ya. Iya, Bu. Betsy kan anak yang cantik, oke? Makasih, Bu. Ya. Sekarang kita akan buka firman Tuhan. Kita akan membaca dari Lukas 23, ya. Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-43, ya. Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Dan kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sekarang akan menyaksikan tayangan berikut ini ya. Kita saksikan bersama-sama, yuk. Salam adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kisah Tuhan Yesus ketika Yesus dihujat dan disalibkan. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Pada waktu itu, Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Tuhan Yesus disalibkan bersama kedua penjahat, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kirinya. Banyak orang berkumpul dan melihat Tuhan Yesus disalibkan. Para pemimpin-pemimpin yang adalah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua mengejek Tuhan Yesus. Katanya,
orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Ada juga prajurit-prajurit yang mengolok-olok Yesus dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Bukan hanya itu saja, ada juga sebuah tulisan yang diletakkan oleh orang Yahudi untuk menghina Tuhan Yesus. Tulisan itu diletakkan tepat di atas kepala Yesus ketika ia disalibkan. Tulisan itu adalah Indri, artinya inilah raja orang Yahudi. Seorang penjahat yang disalib juga menghujat Yesus. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang penjahat yang lain berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Dan Tuhan Yesus menjawab katanya, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nangis semua nih teman-teman. Betsy, Robby, Jerry. Jerry, kamu kenapa kalian nangis? Sedih lihat tadi itu. Kasihan sekali. Sedih kenapa? Lihat Tuhan Yesus disalib. Oh, Tuhan Yesusnya kenapa tadi? Dia dipukulin. Oh, iya. Oke. Kalian jangan nangis dulu. Suaranya dikecilin dulu. Nah, tadi kalian sedih ya lihat Tuhan Yesus disalibkan. Iya. Tangannya dipaku, kakinya dipaku. Sakit, Bu. Oke. Nah, kalau gitu kalian jangan menangis dulu, ya. Ibu mau cerita dulu. Ya. Cerita apa, Bu? Cerita tentang Yesus disalib. Oh iya. Setelah mendengarkan cerita, pasti nanti kalian akan bahagia, akan senang. Ya, jangan nangis dulu. Ini. Jangan nangis, usap dulu air matanya. Makasih, Ya. Bu Evi. Usap dulu air matanya. Nah, udah. Sekarang kalau nangis terus, ibu nggak bisa cerita. Ya, ditahan dulu kesedihan kalian. Ya. Oke, tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Stop. Bu Evi. Jangan. Tarik nafas. Lepaskan. Stop. Ya. Nggak bisa nafas, Bu Evi. Nafas dong. Kalau nggak bisa nafas gimana? Ya, ibu cerita dulu, oke? Iya. Ya. Adik-adik, tadi kalian sudah saksikan mengenai Yesus disalib. Adik-adik, saat itu Yesus ditangkap pada saat Yesus berdoa. Nah, adik-adik, Yesus itu ditangkap. Tetapi kalian tahu tidak sih, Yesus kenapa ditangkap? Apakah Yesus punya salah? Apakah Yesus bersalah? Kalian tahu? Yesus bersalah tidak? Tidak. Iya, Yesus tidak bersalah, tapi Yesus ditangkap. Setelah itu diserahkan kepada Bapak Pilatus. Nah, sampai di sana, Bapak Pilatus juga tidak menemukan kesalahannya Yesus. Bapak Pilatus bingung, kenapa dia harus dihukum, padahal tidak ada kesalahan yang dia perbuat. Adik-adik, Yesus itu kan mengajar, memberikan cerita-cerita kepada murid-muridnya, memberikan sesuatu yang baik. Kenapa mesti dihukum? Nah, tetapi pada saat itu orang-orang banyak yang tidak suka sama Yesus. Orang-orang bilang, hukum dia, salibkan dia, disuruh disalibkan adik-adik. Nah, padahal hukum salib pada saat itu adalah hukuman yang paling kejam.
hukuman untuk orang-orang yang berbuat salah yang besar. Nah, adik-adik, kejadiannya seperti itu. Kemudian, karena Bapak Pilatus ini didesak, makanya Yesus diserahkan kepada orang banyak untuk disalibkan. Nah, adik-adik, kalian tahu salib kan? Kalian tahu salib kan? Tahu, Bu. Tahu ya? Salib itu seperti ini. Dia adalah dua buah kayu yang dijadikan satu seperti ini. Vertikal dan horizontal. Nah, seperti ini. Yesus suruh memanggul salib ini. Nah, adik-adik, kalau kalian disuruh mengangkat kayu yang beratnya 1 kilo, kalian bisa? Kalian bisa teman-teman di sini? Bisa. Bisa ya, gampang. 1 kilo, angkat tangan 1. Selesai. Kemudian kalau 2 kilo, bisa? Masih bisa. Masih bisa. Tangan kanan 1 kilo, tangan kiri 1 kilo. Tambah 1 kilo lagi, masih mampu? Masih, Bu. Masih ya? Masih kan, Betsy bisa? Masih dikit. 3 kilo, bisa ya? Masih dikit Bisa, ya? Bu. Betsy imut, masih bisa. Nah, 1 kilo lagi ditaruh di sini deh, dikempit bisa. Tambah 1 kilo lagi, bisa? Sudah berat, Bu. Mulai berat adik-adik. Bayangkan, 4 kilo di bawah, kanan kiri bawah, dikempit sini kanan kiri juga bawa 4 kilo. Lalu disuruh bawa ke suatu bukit yang jalannya menanjak, naik. Susah kan? Susah. Berat ya? Berat sekali. Nah, adik-adik bayangkan, 4 kilo saja kita sudah keberatan. Tetapi Yesus membawa salib ini beratnya berkilo-kilo. Wah, bahkan salibnya lebih besar dari tubuh kita manusia, orang dewasa. Lebih besar, berat sekali. Adik-adik di sini bayangkan bagaimana penderitaan Yesus membawa salib ini. Kasihan ya? Kasihan, Bu Evi. Betul. Tetapi Yesus tetap taat, tetap mau mengikuti. Ya, salibnya dipanggul dengan tertatih-tatih. Yesus naik ke bukit Golgota. Ke bukit apa? Golgota. Ke bukit Golgota. Kalian tahu bukit itu naik ya, jalannya nggak seperti jalan biasa. Jalan biasa kan lurus, rata. Ini enggak, menanjak. Capek sekali. Nah, adik-adik, Yesus itu sama orang-orang di sana didorong, dipukul sambil membawa salib. Akhirnya Yesus kelelahan. Ya, Yesus ada berkali-kali jatuh membawa salib. Aduh, sedih sekali, kasihan sekali. Ya, badannya luka-luka, harus memikul salib. Nah, pada saat itu ada orang yang menolong Yesus. Ada seorang bapak ya yang menolong memikul salib Yesus. Namanya Bapak Simon. Siapa? Bapak Simon. Nah, Bapak Simon dari Kirene. Dia yang membantu Yesus memikul salib sampai ke bukit Golgota. Nah, adik-adik semua, begitu berat penderitaan Yesus. Dia badannya sakit, dicambuk, didorong. Kasihan sekali. Penderitaannya luar biasa. Nah, adik-adik, misalnya adik-adik terluka, jatuh, berdarah, sakit enggak? Sakit sekali. Nangis tidak? Pasti nangis. Betsy nggak nangis kok. Oh, bohong. Betsy, Bohong, Betsy nangisnya pelan-pelan, apa keras-keras kalau jatuh? Betsy nangisnya ngumpet. Jadi Nggak ketahuan. Oh, tapi sakit ya kalau jatuh, tetap sakit. Ya sakit sih. Iya. Nah, Yesus ini dengan begitu Yesus tidak menangis.
Yesus tetap taat. Ya. Nah, adik-adik, kenapa sih Yesus mau susah-susah untuk disalib? Kenapa Yesus mau? Siapa yang tahu? Karena Ya. Yesus sayang sama kita. Iya, pinter Robi kamu. Yesus sayang sama kita ya, sehingga Iya. dia rela mati bagi kita ya Robi. Betul Bu Evi. Nah, adik-adik, seperti itu. Yesus mau rela mati untuk menebus dosa kita. Nah, adik-adik, sampai di Bukit Getsemani, tidak sampai di situ saja penderitaan Yesus. Di sana, Yesus dipakaikan. Ini sebuah Apa itu Bu Evi? Ini duri ya adik-adik. Aduh. Iya, coba dipegang. Aduh, ketusuk. Tajam itu ya Bu ya. Tajam kan? Nah, ini adik-adik duri ya. Nah, duri seperti ini tajam sekali. Nah, aduh, kita harus hati-hati untuk memegangnya. Nah, duri ini dijadikan mahkota. Mahkota ditaruhnya di mana? Kepala. Ah, benar. Ditaruh di mahkota. Awas ketusuk Bu Evi. Iya, pelan-pelan ya. Nah, Nanti berdarah loh Bu. ya, Ibu Evi pakainya pelan-pelan dan sebentar, nggak lama-lama. Nah, seperti ini adik-adik. Aduh, ini pun sakit loh. Ada tertusuknya. Sakit kan? Sakit. Nah, adik-adik, Yesus dipakaikan mahkota duri. Waduh, sakit sekali. Ibu Evi aja yang memakaikan sebentar ini sudah kena durinya. Sakit. Takut. Kita singkirkan dulu ya. Nanti kalian Iya. ketusuk. Nah, adik-adik, ini mahkotanya yang dipakaikan di kepala Yesus. Nah, begitu menderitanya, darah mulai mengalir di kepala Yesus. Aduh, sedih. Di situ ada orang-orang, saudara-saudara Yesus juga melihat. Mereka bersedih, mereka menangis, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, adik-adik, saat itu juga banyak orang yang mengolok-olokkan Yesus. Nah, adik-adik, di Bukit Golgota itu Yesus disalibkan. Ada 2 orang juga yang disalibkan. 2 orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Ya, jadi mereka bertiga. Nah, tapi yang berdua ini mereka memang punya kesalahan yang besar dan mereka memang harus dihukum. Nah, ya seperti itu. Nah, adik-adik, tahu tidak? Ya, seorang penjahat yang satu bilang, Yesus, engkau kan penyelamat. Engkau harusnya bisa menyelamatkan dirimu. Selamatkanlah dirimu. Juga selamatkanlah kami juga. Ayo Yesus, selamatkan kami. Nah, tetapi seorang penjahat yang satu bilang, teman, seharusnya kitalah yang dihukum. Kitalah yang bersalah karena kesalahan kita besar. Nah, adik-adik, penjahat yang satu juga bilang kepada Yesus, Yesus, pada saat engkau nanti datang kembali sebagai Raja, ingatlah aku Yesus. Seperti itu adik-adik, penjahat yang satu bilang. Nah, kemudian Yesus bilang, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, adik-adik, begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada kita. Adik-adik, pada saat seperti itu, apakah Yesus marah? Yesus marah tidak? Tidak. Tidak. Apakah Yesus
mengeluarkan kata-kata yang tidak baik Tidak juga. karena dianiaya oleh orang? Enggak. Tidak. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus berdoa. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Yesus bilang, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, adik-adik, dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi Yesus yang menderita, Yesus tetap mendoakan mereka karena mereka tidak tahu. Nah, adik-adik, Ibu Evi mau kasih tahu nih, ini salib ya, yang dipegang sama Ibu Evi ini bentuknya vertikal dan horizontal. Ya, tahu ya teman-teman? Iya, Bu. Ini juga ada artinya. Nah, anak-anak kelas besar, mungkin kalian juga harus tahu arti salib yang vertikal ini tanda hubungan kita dengan relasi kita dengan Tuhan. Ya. Dan untuk yang menyamping ini ya, yaitu relasi kita, hubungan kita kepada sesama manusia. Nah, jadi kita harus tetap menjaga hubungan baik ini. Kita harus menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan, juga menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Caranya seperti apa? Nah, adik-adik di sini pasti tahu menjaga hubungan baik dengan sesama seperti apa. Contohnya, coba kasih contoh, Betsy. Satu contoh, tahu kan? Aku nggak boleh nakal sama temen. Ya, Aku harus baik. betul. Betsy selama ini suka jahil? Dikit. Dikit. Sekarang nggak lagi ya? Enggak. Oke, yang Jerry bagaimana? Ada contoh yang bisa dikasih? Aku berarti gak boleh marah-marah sama teman ya, Bu. Iya, jadi kadang suka marah ya sama temen. Kalau lagi jengkel, Habis suka diusil-usilin sih. suka diusilin. Iya. Saya diusilin. Nah, mulai usil-usilan nih. Iya, begitu ya contohnya. Jadi kalian sudah tahu sekarang ya, Yesus mati di kayu salib karena begitu besar cintanya kepada kita Manusia. kepada aku, kepada kamu, kepada Kita semua. semua. Ya, ini simbolnya ya. Nih, kasih Yesus yang begitu besar kepada manusia. Ya, ini ada hati yang besar. Ya, ini hatinya harus dijaga dengan baik. Nih, buat Betsy. Betsy kan nggak mau usil lagi ya. Terima kasih. Iya, ini buat Robi. Terima kasih, Bu Evi. Ini buat Jerry. Oh, Jerry aku dapat juga. dapat nih. dong Jerry. Nah, jadi kalian harus menjaga hati kalian untuk selalu baik, untuk selalu bersih, selalu saling menyayangi seperti Tuhan Yesus yang sayang kepada kita. Ya. Nah, adik-adik kan di sini juga begitu besar kasih Tuhan kepada Kita. ya. Sekarang kalian tahu kan lagu Yesus disalibkan karena cintanya Cintanya. kepada Kita. kepadamu ya, kepada kita semua. Kita mau nyanyi dulu ya. Kalian kan pinter-pinter nyanyi, Siap, Bu juara-juara Evi. nyanyi. Iya. Oke, yuk kita mau nyanyi dulu. Yesus disalibkan karena cintanya. Teman-teman di rumah juga ikut nyanyi ya, Bu. Harus dong. Ayo, pada tepuk tangan. Nah, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus Lebih keras ya. disalibkan karena cintanya Oke. kepadaku, Bagus. kepadamu.
Betsy ini kalau udah disuruh nyanyi dia senang sekali karena dia juara nyanyi nih. Ini juga juara nyanyi. Yang di sana pun juara nyanyi. Mereka juara nyanyi untuk Tuhan Yesus. Ya. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Ya. Nah, adik-adik, sebelum menutup firman Tuhan, Ibu Evi mau kasih pertanyaan deh. Ya. Nah, kira-kira kalian mendengarkan tidak tadi? Ya. Ibu mau kasih pertanyaan yang mudah sekali. Ya, pertanyaannya mau berapa? 1 apa 2? Satu aja. Satu aja. Enggak, itu Bu Evi. Ada yang buat temen-temen yang kecil sama Sama? temen yang besar. Oh iya, 2 ya. 2 ya, oke ya. Ya, sekarang Ibu Evi mau tanya nih buat adik-adik yang kecil. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus mau susah-susah disalibkan? Ya, kenapa Yesus mau disalib? Nah, yang bertiga di sini pasti sudah tahu. Aku tahu. Ya, oke. Tapi jangan disampaikan di sini ya. Nanti bisikin sama Ibu Evi ya. Ya. Oke, habis ini ya, bener apa enggak? Kalian menyimak apa tidak? Oke? Nah, terus untuk yang kakak-kakak kelas besar nih, tadi Ibu Evi menyampaikan ini salib ya. Salib itu ada yang vertikal dan yang horizontal. Ya, artinya apa? Ya, yang vertikal dan yang horizontal. Nah, setelah itu kalian boleh menjawabnya di kolom komentar di bawah ini. Oke, ya, adik-adik, sekarang firman Tuhan kita sudah Ibu Evi sampaikan. Ya, sekarang kalian paham semua kan? Paham. Iya, jadi Yesus disalibkan tadi ya. Kalian jangan sedih lagi. Jangan nangis lagi. Aku sudah happy. Iya, kalian harus bersyukur Tuhan Yesus sudah disalib untuk kita semua. Ya, harus bersuka cita. Oke, sekarang kita mau doa ya. Kita mau tutup dalam. Duduk yang manis Betsy ya. Hatinya Bu, Hatinya, oke nih. Hatinya udah di sini. Oke, kita doa ya. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau sangat mencintai kami Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang selalu taat, yang selalu mau bersyukur untuk kasih yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah ini. Kami serahkan hidup kami di dalam campur tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Ya, dadah dulu sama temennya. Dadah. Ya anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Evi. Bagaimana cerita pada hari ini? Tirza, paham ceritanya? Sudah paham. Iya, puji Tuhan. Yuk sekarang Miss Intan mau memberikan informasi kepada kalian. Jangan lupa ya kalian menjawab pertanyaan dari Ibu Evi di kolom komentar. Ya, jangan lupa tulis juga nama dan kelas kalian. Itu sebagai absen kalian. Jangan lupa ya menjawab pertanyaannya. Ya, untuk link aktivitas pada minggu ini kalian bisa download
kalau kalian mau ngambil di pos satpam, bisa dimulai hari Senin. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas minggu ini. Untuk teman-teman yang sudah mengumpulkan foto-foto aktivitas minggu lalu, kita mau lihat nih foto-fotonya. Yuk kita lihat sama-sama. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengumpulkan foto. Yang belum, ditunggu ya fotonya. Oke, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Teman-teman bisa mempersiapkan persembahan, uangnya dimasukkan di dalam amplop, nanti bisa dikirimkan ke gereja. Bisa melalui tata usaha atau dititipkan ke orang tua kalian yang mengikuti ibadah di gereja. Yuk mari kita persiapkan persembahan. Kita mau nyanyi sebuah lagu. Nah, Tirza, Miss Intan mau tanya nih. Mengapa Yesus disalib? Yesus disalib karena dia mencintai kita. Ya betul, karena mencintai kita. Yesus disalib mencintai saya dan mencintai kamu dan kita semua. Yuk kita pujikan Yesus disalib. Cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapus.
cintanya dosa dihapuskan. Sekali lagi ya, kita nyanyi dengan penuh semangat. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya dosa dihapuskan. Ya anak-anak, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga pada akhir ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah, yang mengajarkan kami untuk selalu bersyukur atas pengorbanan Tuhan di kayu salib. Yesus disalib karena sudah mencintai kita. Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu pada papa mama kami yang membiayai hidup kami. Di tengah-tengah pandemi ini, ajar kami juga untuk selalu menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah hari ini. Ya, sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini membuat kita harus beradaptasi dengan beberapa kebiasaan baru. Jadi saat berada di fase new normal, kita akan tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat. Langkah awal dari keadaan new normal ini adalah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, seperti 1. Memakai masker kalau terpaksa harus keluar rumah. Memakai masker jadi hal baru untuk sebagian orang. Dulu orang yang pakai masker biasanya hanya yang sedang sakit, tapi sekarang semua orang disarankan untuk memakai masker. Sebaiknya gunakan masker kain dan langsung dicuci setelah sekali dipakai ya. 2. Menghindari kerumunan dan menjaga jarak jika berada di tempat yang ramai. 3. Setelah bepergian segera mandi dan ganti baju. Jangan menggantung baju atau memakainya lagi sebelum dicuci. 4. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir lebih sering, terutama setelah beraktivitas dan memegang benda kotor. Mencuci tangan penting dilakukan untuk menghilangkan virus dan bakteri yang menempel di tangan. 5. Menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Nah, itu dia arti dari new normal dan hal-hal yang harus kita lakukan.